perjudian, yang namanya riba, yang namanya perzinahan, yang namanya timbangan dikurangi, itu sudah ada. Maka disampaikan kepada mereka, ini adalah tempat yang disucikan. Mula sing arep nyumbang kudu bener-bener 100% duitnya kuwi halal gitu. Maka satu katakan, lah kenapa kurang duit? Ya ora enek duit, ora masalah. Enek duit, tapi duit mau enek sing halal, enek sing duit saka judi, duit saka zina, duit saka dagang sing ora bener. Nah, sehingga yang terkumpul itu tidak mencukupi kalau untuk membangun semuanya. Maka dicukupkan yang ada dulu, kemudian setengah lingkaran itu cuma ditumpuki batu. Jadi sesungguhnya orang ono hubungannya. Kalau dikatakan Hijr Ismail, oh kondisi Nabi Ismail yang kono kuwi enggak begitu. Nah, silakan nanti dibaca ya. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian Rasulullah SAW diutus dan setelah Fathu Makkah, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, biarkan keadaan Ka'bah sama sebagaimana seperti itu. Nah, jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, aku pengen sholat di dalam Ka'bah. Ya kowe sholat oleh Hijr Ismail gitu. Karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, kembali. Maka dari itu tamu Allah ada 3, yakni orang yang berzihar, ghazi, yang kedua al-hajj, yang ketiga adalah muhtamir, wong yang umroh. Mula nek arep bertamu supaya awake dhewe entuk berkah sing akeh, nek mertamu karo wong ya sing sopan, sing apik, sing nyenengke tuan rumah. Demikian juga apalagi kalau kita berhaji. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini nih. Ini bagian Ka'bah ini. Maka tidak boleh kalau kita tawaf begini, kalau sekarang sudah ditutup ya. Dulu ketika tahun 2010 saya pertama kali haji, itu masih dibuka. Jadi kan begini bablasan ini, maka tidak bisa dihitung. Harusnya lewat sini. Nah, sekarang kalau dibuka yang sini itu pun jam-jam tertentu. Cuma satu sisi. Ini Hajar Aswad. Saya ingat ketika tahun 2013 saya pulang dari masjid, saya ketika itu umrah pertama kali sama keluarga, 3 anak putri saya, 1, 2, 3 putri. Saya pulang dari masjid, loh, kok kalian sudah ada di sini? Ya tadi kesiangan bangunnya, sehingga tidak sholat subuh di masjid. Saya marah ketika itu, 3 anak saya usir. Sudah sekarang kalian bertiga pada si gede, ketika itu baru kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, kelas 1 SMP, si nomor 3 kelas 5 SD. Sudah sekarang kamu bertiga keluar dari hotel, tawaf. Saya menghukumnya dengan kembali ke Masjidil Haram dan tawaf siang hari ketika itu, sekitar jam 10. Akhirnya mereka padahal ciri-ciri. Saya yakin baik, yang namanya Gusti Allah ora bakal hilang. Dan subhanallah, mereka bertiga ketika itu tahun 2013 masih sepi ya. Mereka pulang cerita, alhamdulillah saya bisa mencium Hajar Aswad. Padahal dah ciri-ciri. Atau mungkin dah ciri-ciri bisa di bantu karo askar. Nah, ini Hajar Aswad. Nah, ini yang disebut dengan multazam. Nah, ini multazam itu dari
Hajar Aswad sini sampai pintu Ka'bah ini namanya multazam. Jadi multazam itu kalau dalam bahasa Arab itu menandakan pelaku atau orang. Tetapi kalau ma itu tempatnya, ya tempatnya. Jalasa, majlis, artinya mujalis, artinya orang yang duduk itu tempat yang sajadah, menjadi sajadah masjid dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada kiat. Cuma kalau pas haji itu memang saking padatnya gitu ya. Tapi kalau pas umroh ini caranya mengitari dulu, baru kemudian seperti tadi kalau mau multazam tahun berapa itu saya membawa 39 jamaah, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Alhamdulillah malam saya gilir untuk masuk ke Hijri Ismail dan kemudian di multazam. Caranya dari sini itu, ojo langsung rebutan ini. Kalau lah kuat-kuat, saya masih ya. Nanti kalau rebutan jangan lewat sini, tapi masuk sini dulu. Nah, kemudian geser, nah ini di multazam. Ketika selesai geser lagi, lebih mudah begitu daripada sejak dari rukun Yamani di sini. Nah, jamaah yang jumlah Allah ini satu gambaran Makkah ke depannya. Sekarang sudah ada masjid yang baru, di bangunan yang baru itu. Jadi dan semua ibadah haji itu ditunaikan di Makkah. Ingat itu. Tadi sudah disinggung di awal pembicaraan tadi, kita haji itu sesungguhnya hanya 5 hari atau 6 hari lah ya kalau disempurnakan. Tanggal 8 itu berangkat, sudah pakai ihram, kemudian untuk tarwiyah. Tanggal 9 itu wukuf. Tanggal 10 itu melempar jamarat gitu ya. Nah, kemudian nafar. Kalau nafar awal itu berarti cuma sampai tanggal 12 selesai. Nah, tapi kalau dilengkapi nafar sani menjadi tanggal 13. Ya haji minggu itu. Jadi sempurna 6 hari. 5 hari sudah termasuk. Kenapa kok sampai 40 dino gitu ya? Detik kok menjadi agak apa ya? Nah, kalau kemudian ke Madinah itu bukan rangkaian haji. Madinah itu ziarah. Sekali lagi, haji hanya di Makkah. 5 hari atau 6 hari tadi, tanggal 8 sampai tanggal 13. Baru balik Indonesia, yuk enak para pejabat-pejabat yang haji ini plus itu VVIP, plus VVIP itu haji ini 10 dino. Makan mulai, makan dino Senin, dino Rebu, seminggu kemudian terus tetap Indonesia meneh. Ya karena mereka hanya berhaji, kemudian tidak berziarah ke Madinah. Kalau kita lihat di Makkah itu semuanya prosesi haji pentingnya kita memahami berbagai tempat tadi. Pertama, ini tadi, kemudian menuju ke Mina, kemudian Mina bagian dari tanah suci, masuk di dalam lingkup Makkah. Semua itu masuk dalam lingkup Makkah. Maka kita harus paham bagaimana sejarah-sejarah itu semua. Bagaimana Mina, bagaimana Musdalifah, bagaimana Arafah, kemudian juga
kembali lagi kita ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah. Itu ada tanggal-tanggalnya. Nah itulah haji. Dan sekali lagi haji hanya di Makkah. Nah kalau di berdasarkan map gitu ya. Nah lokasi utama haji yang di Makkah ya itu tadi dari kita di hotel, kemudian ke Mina, Musdalifah, Arafah, balik lagi hotel, Mina, Arafah, Musdalifah, balik ke Mina, kemudian ngelebar Jamarat, kembali ke hotel. Itu tentang Makkah ya. Sekarang kita sejarah dulu tentang Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu sejarahnya panjang. Di situ ada suku utama Aus dan Khazraj, yang mana dua suku itulah yang dominan di situ. Walaupun sebelumnya sudah ada penduduk asli, artinya penduduk awal-awal di Yasrib dulu namanya. Suku Aus dan Khazraj itu aslinya mereka adalah orang Ramadan, itu dari Yaman sampai kemudian ke Madinah, dan kemudian karena jumlah mereka yang banyak sehingga yang menguasai atau mendominasi Madinah adalah suku Aus dan Khazraj itu sampai ratusan tahun. Di situ juga ada orang-orang Yahudi. Nah ini makam Baqi di sebelah masjid atau di depannya masjid, depan atau belakang masjid itu madhabnya kita apa? Madhabnya Ka'bah. Iya, masjid itu madhabnya kita apa? Kita. Jadi ini belakang masjid berarti pulau nih. Nah, Baqi itu nih mono di belakang masjid. Masjid nanti jenengan nek Madinah. Saya juga begitu. Sholat di Madinah itu madhabku ya termasuk mula. Padahal itu madhabnya kita. Madinah itu madhabnya kita. Kita agak nyerang gitu ya. Tenggara. Ini rumah saya udah termula. Pokoknya sholat yang dinding madhabnya. Nah ini nanti kalau mau ziarah, kemarin alhamdulillah saya diamanahi 2/3 kemarin saya diamanahi untuk membimbing jamaah-jamaah syuhada. Nah itu menyempatkan karena waktu yang panjang itu ke Taif. Itu sudah di luar program pemerintah. Nah nanti uji pembimbingnya ya. Kalau waktunya panjang kan, nah kita ke Taif sehingga bagaimana dulu ketika Rasulullah sejarahnya Taif dan sebagainya. Nah di Madinah yang paling utama adalah Raudhah. Ma baina hujrati wa minbari, baina antara ma apa-apa, ma baina sesungguhnya apa-apa di antara hujrah. Jadi ada surat hujrah, jamak dari hujrah. Itu artinya kamar. Wa minbari dan minbar. Sesungguhnya antara kamarku dan tempat mimbar itu ada raudhatun. Raudhah itu maknanya adalah taman. Min riyadil jannah. Min bagian riyad. Itu adalah jamak. Al-jannah surga. Artinya raudhah itu adalah taman surga yang ada di dunia. Dan tempatnya adalah di Masjid Nabawi. Maka dari itu
hendaknya kita para jamaah haji raketan pisan, karena memang nanti pakai aplikasi, tapi kalau pakai rombongan nanti sudah dijatah. Walaupun di kono pas wosel dan sebagainya paksakan. Bahkan kemarin kita ada jamaah yang memang cacat kaki, tidak bisa jalan, pakai kursi roda, terus ya digendong sama jamaah yang lain. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke Ramadan. Nah, semoga nanti jamaah haji tahun 25 juga begitu. Kebersamaannya itu bagus, kebersamaannya itu sangat kuat, sehingga jamaah-jamaah yang ketika kondisi tertentu tidak bisa tetap walaupun dengan digendong. Sampai kemarin itu karena jamaah lansia banyak ya. Ketika berangkat untuk lempar jumroh itu sampai kita nyewa kursi roda itu sampai 7. Jadi bareng-bareng mau ada gitu. Nah, kembali ini adalah mimbarnya. Wa mimbari tadi ini mimbarnya. Sedangkan kamarnya Rasulullah ini yang sekarang menjadi makomnya, makbarah, ya sebetulnya makbarah. Makbarah itu kuburan. Tapi kalau makom itu sebenarnya bukan kuburan. Maka ketika di Makkah itu ada makom Ibrahim. Saya pernah tanya jamaah dulu, dosa. Ngendikane di dekat Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Masa makom itu yang wonten cat? Nah, makom ma itu tadi saya katakan bahasa Arab ma itu tempat. Kom dari kata kum ngadeg. Maka di situ di makom Ibrahim ada replika telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi makom itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dulu kuburan, kalau kuburan makbarah. Kuburan Nabi Ibrahim itu di Palestina, di tepi barat ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu ada di sana semua. Nabi Ismail pun kemudian setelah sekian waktu juga dibawa ke Palestina. Nah, jamaah yang diciptakan oleh Allah, kalau sekarang Madinah itu sudah sangat-sangat menyenangkan untuk beribadah di sana. Diperluas juga tahun 2003 kemarin sampai tahun 24 itu juga perluasan itu masih belum dibangun. Oke. Sekarang kita bahas tentang keutamaan Makkah dan Madinah. Keutamaan Makkah. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah sesuai dengan surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Ternyata pusat bumi. Ibaratnya ini orang Jawa pusat ya. Pusat bumi itu adalah Makkah. Dan pusat Makkah itu adalah Ka'bah. Coba bayangkan kalau kita memiliki sebuah bola sepak gitu ya. Kemudian bola itu ada tempat untuk memompa, ya kan? Nah, pusering bal itu ya tempat untuk memompa itu. Maka pemain dunia kayak Cristiano Ronaldo kalau mau nendang itu dia posisi pusar itu dia itu diletakkan tempat dia kakinya menendang di situ. Artinya apa? Kenapa kita harus atau umat Islam harus tawaf? Dan ternyata tawaf itu kita ditipu sering bumi.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pusat daratan di bumi adalah di Makkah, Ka'bah. Sebagaimana penelitian dari Hussein Kamarudin dari Mesir. Di dalam surah Ali Imran 94. Nah, tadi saya bacakan tadi, inna awwala baiti budi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan ternyata, nah tadi padanya ada bukti yang nyata, yakni makom Ibrahim. Dan di situ sejak zaman dahulu Allah buat aman. Maka nanti di akhir zaman tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal itu adalah Makkah dan Madinah. Baitul Maqdis itu lebih utama. Dulu orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW, Baitul Maqdis lebih utama, lebih agung daripada Ka'bah, karena dia tempat hijrahnya para nabi dan kiblat mereka. Dan di Baitul Maqdis itulah kelak manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Dan Rasulullah ketika mendengar itu awal-awal di Madinah sedih. Maka kemudian Rasulullah memohon kepada Allah agar kiblatnya umat Islam tidak ke Baitul Maqdis, tetapi ke Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu-ibu, Rasulullah berdoa agar perubahan kiblat itu selama 16 bulan. Bayangin. Sing nyuwun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong sing ora duwe dosa. Sedina minimal ping 5 bahkan lebih. Nyuwun terus marang Gusti Allah. Suwene piro? 16 sasi. Baru Allah kabulkan. Nah, di dalam surah Ali Imran atau apa perubahan kiblat itu Rasulullah sedang, para ulama mengatakan itu Rasulullah sedang sholat asar. Turunlah perubahan kiblat itu. Maka kemudian Rasulullah berpindah. Lucu banget ini bayangin. Nembe sholat, ngarep, tiba-tiba kemudian turun ayat ketika Rasulullah sedang sholat perubahan kiblat. Maka kemudian Rasulullah berpindah. Nah, perubahan itu ketika sedang sholat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang dibanggakan oleh orang Yahudi itu kemudian terbantahkan. Demikian juga orang-orang Yahudi mengatakan sebenarnya kami beragama Islam. Maka kemudian disampaikan kepada mereka bahwa Allah nanti akan mewajibkan atas kaum muslimin pergi haji ke Baitullah. Haji itu disyariatkan tahun kedua Hijrah. Maka awal-awal sebelum disyariatkan terjadi istilahnya dialog ataupun argumentasi dari orang-orang Yahudi begitu. Orang Yahudi mengatakan tidak diwajibkan kepada kami. Mereka menolak menjalankan ibadah haji. Maka kemudian asbabun nuzulnya ayat yang ke-97 di atas tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang lainnya di Makkah tadi di tempat dibangunnya Ka'bah, tempat Rasulullah lahir. Kemudian ada berbagai peribadatan, semuanya di Makkah. Nanti minta ke panitia bisa ya. Nah, dan juga
di Makkah itu banyak sekali tempat-tempat yang ijabah. Maka dari itu Bapak Ibu-ibu, para calon dhuyufur rahman, sejak sekarang siapkan proposalnya. Jadi nanti ketika panjenengan semua berangkat haji, insya Allah pada bulan Juni, Mei ya, dan Ramadan itu Maret, April, Mei, bukan Juni. Jadi kan haji Mei ya apa paling merasa. Berangkatnya Pak. Iya, dia orang Makkah. Dia Pak. Oh berangkatnya. Itu haji Ya, berangkatnya Mei ya. Tapi haji ini Juni. Terus saya tadi pertanyaannya gimana? Jadi kan haji itu Ya. apa? Ini mikir mangkat apa, Pak? Mikir Berangkat banget. Kalau saya. pertanyaan ini haji ini kapan kok? Jawabin mangkat. Karena 1 Ramadan itu 1 Maret. Nah, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, Maret, April, Mei. Dzulhijjahnya, hajinya sekitar tanggal 8 Juni. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi hajinya mulainya 2 hari sebelumnya. Jadi tetap bulan Juni haji ini. Nah, makan itu tadi jenengan. Aku seneng kono ra mangkat. Terus pokoknya tanggal ini ke kono ya. Baik. Pada era jahiliyah, orang yang jiwanya terancam karena berbuat jahat, maka mereka menggunakan fadilah Makkah itu. Yakni mereka kemudian menuju ke Ka'bah. Dan di situ tidak boleh ada kekerasan, pertumpahan darah. Sehingga kalau ada orang jahat ketika itu, kemudian mereka lari ke Ka'bah, di sekitaran Ka'bah, maka orang yang mengejarnya nunggu. Caranya begitu. Nah, maka dari itu, ini salah satu keutamaan Al-Haram. Maka jika berbuat kejahatan di Al-Haram kemudian berlindung di haram, maka diisolir dan dikepung hingga keluar. Lalu kemudian tegakkan. Nah, maka dari itu juga 3 larangan ketika di tempat haram, di Masjidil Haram atau di tanah haram Makkah Madinah. 1, dilarang menebang pohon. Karena Rasulullah ngendika semua pohon di sana itu yang menunjukkan Allah. Ini yo terus baik koyo ning ini. Nek kono yo kae nek kowe. Iya. Itu kalau mau wait gitu ya, yo wait ngomong gitu ya. Dilarang membunuh binatang buruan. Walaupun di sana banyak merpati. Kira-kira nih doro gini-gini entek seminggu ya. Tapi di sana itu karena tidak boleh memburu binatang buruan, sehingga kalau kita nanti di hotel kita sekitar kita masjid-masjid itu, di hotel, di masjid itu buru-buru. Juga dilarang mengambil barang temuan. Maka dari itu kalau ada jamaah kehilangan kayak di opo wae, nggak usah nangis. Wis diukai-ukai istighfar, diukai-ukai zikir, sholawat, ukai-ukai amal. Dulu saya pengalaman ada ibu-ibu tas paspornya itu hilang. Maka kemudian sudah Bu, monggo diantar mau masuk masjid dengan tumbas Quran itu dengan wakafkan di masjid. Dan masjid kemudian punya istighfar. Benar. Kemudian sorenya ada askar datang ngantar tas paspor itu duitnya orang kelong blas. Karena apa? Dilarang mengambil barang temuan. Di dalam hadis Bukhari Muslim juga disebutkan begitu. Ketika itu pernah dalam satu peperangan Rasulullah diizinkan, tapi hanya siang hari dan sesaat saja.
setelah itu tetap diharamkan juga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdoa pada Fathu Makkah. Sesungguhnya kota ini telah dijadikan tanah haram oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan akan tetap haram menurut ketetapan Allah hingga hari kiamat. Tidak pernah dia halalkan berperang di dalamnya dan seterusnya. Makkah adalah bumi terbaik. Jamaah yang diciptakan oleh Allah. Di Mekah itu tidak ada tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan. Ning jenengan arep golek apa wae ono. Buah apa wae ono. Buah durian lho. Enak juga bisa. Terus ada orang Bone ya. Buah semua buah itu ada. Subhanallah. Berkahnya Makkah luar biasa dan murah-murah sekarang kita gitu ya. Nah ini juga yang luar biasa. Salat di Masjid ini, di Masjid Nabawi, ini 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid selainnya, kecuali di Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada salat di masjid yang lainnya. Para ulama mensyarahkan hadis ini. Ini mau maki. Berhaji boleh malah lari jalan masjid. Mergane apa? Memahami hadis ini secara serampangan. Ya aku sholat ning kono wae wis. Bayangkan sekali sholat, ya, sekali sholat di Masjidil Haram kuwi padha karo 274 tahun. Satu dino sholat imam itu terus nganti 274 tahun. Dan yang jenengan nunggu ning haram ning Makkah itu 28 hari. Pengen dhewe. 274 ping 28. Kuwi nek salate saben dina ning Masjidil Haram. Mula aja seneng salat ning hotel. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu juga termasuk tanah haram, tapi yo fadilahnya tentu berbeda. Nah maka dari itu saya sampaikan juga kepada para jamaah yang lain. Bu, Bu, Pak, diniatkan nanti kalau di haram sholat di masjid dan juga angger Senin Kemis poso. Ning ojo tidak menjaga kondisi loh ya. Alhamdulillah kemarin ketika tahun 23 jamaah amal syuhada ada yang selama di tanah haram di Makkah maupun Madinah Senin terus puasa terus. Ada juga yang di sana kemudian yang paling banyak kebetulan kemarin satu itu dengan saya itu selama haji dia khatam 15 kali. Subhanallah. Artinya apa? Semangatnya ini ya luar biasa. Rata-rata 3 hari sekali dia khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sampai awal itu Ustaz, nanti saya diantar ya ke ketika baru saja datang ke haram depan Ka'bah. Dan apa Mas? Saya ingin menghatamkan di depan Ka'bah. Subhanallah. Nah, perbanyak amalan karena apa? Seluruh amalan kebaikan di tanah haram dilipatkan 100.000 kali. Imam Hasan al-Basri dalam kitab Fadhail Makkah, keutamaan Makkah, dikatakan saum sehari di Makkah dilipat gandakan sebanyak 100.000 hari. Subhanallah. Poso sedina ning kono padha wae karo pirang atus tahun. Subhanallah. Hitung diri ya. Sedekah 1 dirham di Makkah dilipat gandakan 100.000 kali. Semua
kebaikan di sana dilipat gandakan 100.000 kali. Mulane kono aja males-malesan. Neng kono aja util. Sanu sakake. Tinggo apa? Tinggo amal saleh ning kono. Aja kok blonjo. Niate kok. Tinggo blonjo akhirat. Insyaallah. Demikian pula kejelekan pun juga sama. Adilnya Allah. Imam Mujahid berkata, berbuat jelek di Makkah akan tidak kebaikan sebagaimana berbuat kebaikan dalam kitab Muftirul Gharam As-Sakil. Demikian juga Imam Ahmad ketika ditanya, adakah satu kejelekan yang kalian dari satu kejelekan? Beliau menjawab, tidak ada kecuali di Makkah. Nah tadi ayatnya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau di Makkah banyak sekali tempat-tempat yang ijabah, multazam, makam Ibrahim. Makam Ibrahim kalau pas tawaf dan melewatinya ya boleh disentuh gitu ya. Hajar Aswad, air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam juga begitu. Kalau menunjuk yo oke. Usahakan di sana minumnya Zam-Zam. Boleh para jamaah ke masjid bawa tempat air minum itu ya, terus kemudian diisi. Nanti dibawa ke hotel minumnya Zam-Zam. Kemudian di Safa Marwah, di Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahman, Tan'im. Nah ini bagi yang ingin mengumrohkan saudaranya. Yang paling dekat adalah Tan'im. Hanya jalannya kira-kira 6,5 kilo. Masjid Fatimah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasuddu ar-rihal illa salasati masajid. Janganlah engkau bersusah payah bepergian kecuali illa salasati, yakni pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, wa Masjid Hada yakni Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000 kali. Di Masjid Aqsa dilipat gandakan 500 kali. Nah maka 3 masjid itulah yang diperintahkan Rasulullah untuk dikunjungi. Artinya ikhtiar kita diutamakan di situ dulu, yakni dengan umroh. Ojo wali-wali nyelengi nganti ketok dan nyelengi nganti entuk duit 20 juta 30 juta malah dulu istilahnya lesiran gitu ya dan sebagainya. Pakai untuk umroh dulu, berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota Madinah, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Makkah itu wilayah haram, adalah yang mulia, dimuliakan. Wada'a di ahliha wa ilayya haramtu al-Madinata kama harama Ibrahim Makkah wa ilayhi. Maka aku memohon kepada Allah agar Makkah dijadikan sebagai tanah haram sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah kemudian ijabahi Madinah menjadi tanah haram. Maka Madinah terkenal dengan sebutan kota Nabi, sedangkan Makkah sebagai kota haji atau Ibrahim. Beberapa tempat di Madinah
dan beberapa kejadian penting perkataan jamaah yang dilakukan oleh Allah nyuwun pangapunten muktadi ngantos belajar 10 menit. Wonten pertanyaan? Betul sakit. Monggo. Kalau ada pertanyaan silahkan WA. Insya Allah nanti saya jawab apakah pakai voice note atau pakai WA, monggo. Insya Allah. Atau pakai telepon, monggo. Sekali lagi passwordnya 808 12 15 100 pun apal Bu. Pinter tenan ya. Ngapal ke ongko cepet ya. Bekatan menawi wonten pertanyaan itu nyuwun agunging pangapunten dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan, diringankan dan senantiasa diberkahi hingga kita semua nanti tetap utuh, tidak berkurang jamaah kita untuk menunaikan ibadah